Ditres Narkoba Polda Jateng berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi transnasional. Dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, Polres Karawang Polda Jabar menggelar apel gelar pasukan dan simulasi Sispam Kota yang dilaksanakan di lapangan Karangpawitan. Dalam rangka memperingati Hari Jadi Polwan ke-76, Polda Jawa Barat melaksanakan kegiatan Polis Goes to School untuk mensosialisasikan pencegahan narkoba di kalangan pelajar, serta mengedukasi pelajar agar menghindari jajanan yang kurang sehat. Selamat pagi pemirsa, Presisi Pagi kembali hadir edisi Rabu 28 Agustus 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya Bribda Tabara, inilah Presisi Pagi selengkapnya. Ditres Narkoba Polda Jateng berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi transnasional. Dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian berhasil menyita sabu seberat 18,73 kg dan ekstasi sebanyak 2.425 butir. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah berhasil mengungkap kasus tindak pidana penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika jenis sabu dan ekstasi transnasional. Dalam pengungkapan ini, pihak kepolisian berhasil menyita sabu seberat 18,73 kg dan ekstasi sebanyak 2.425 butir. Wakapolda Jawa Tengah Brigjen Pol Agus Suryo Nugroho menyampaikan bahwa petugas berhasil mengamankan tersangka berinisial MNA yang berasal dari Kalimantan di Pelabuhan Tanjung Mas, Semarang. Wakapolda menambahkan modus pelaku yakni menjadi penumpang dari kapal tersebut mendapat pesan dari inisial B asal Kalimantan yang statusnya masih DPO. Kemudian pelaku IS yang mendapat pesan dari inisial A asal Surabaya yang statusnya juga DPO di Surabaya. Rencana menerima barang di Pelabuhan Tanjung Mas. Jadi rekan-rekan ketahui bahwa tersangka MNA dari Pontianak ini sudah 3 kali mengirim barang ke Semarang, dikirim ke Surabaya. Ini pengakuan, tetapi nanti masih dalam pendalaman. Yang pertama pada bulan Januari itu membawa narkotika jenis sabu sebanyak 15 kilo, sama MNA ini sama. Terus yang kedua tanggal 15 Mei membawa narkotika jenis sabu sebanyak 5 kilo. Dan yang terakhir kemarin tanggal 21 Agustus kita amankan. Jadi sudah yang ketiga kali. Dan memang Jawa Timur juga sama TO-nya, Jawa Tengah juga sama. Ini tentunya prosesnya panjang sehingga bisa kita amankan. Berkaitan dengan asal barang tentunya nanti dalam proses penyidikan akan kita dalami. Ditres Narkoba Polda Jawa Tengah Kombes Pol Muhammad Anwar Nasir menyebutkan dari identifikasi barang bukti yang berhasil diungkap Bareskrim maupun Polda yang lain, ada dugaan jaringan Freddy Pratama yaitu dibungkus teh Cina maupun yang hijau. Pengungkapan kasus ini merupakan hasil dari pengembangan kasus sebelumnya. Akibat perbuatannya, kedua tersangka dikenakan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika dengan ancaman pidana mati, pidana seumur hidup, atau pidana penjara paling singkat 6 tahun dan paling lama 20 tahun.
Sementara itu, Kabid Humas Polda Jawa Tengah Kombes Pol Artanto meminta masyarakat untuk tidak ragu melaporkan kepada polisi bila menemukan indikasi atau dugaan peredaran maupun penyalahgunaan narkoba di lingkungannya. Makin cepat laporan tersebut diterima, makin banyak jiwa yang berhasil diselamatkan dari bahaya narkoba. Polda Jawa Tengah berkomitmen bertindak tegas memerangi peredaran gelap dan penyalahgunaan narkoba di Indonesia, khususnya di wilayah Jawa Tengah. Keberhasilan pengungkapan narkotika ini memiliki dampak yang signifikan dalam melindungi masyarakat, karena dengan berhasilnya Polda Jawa Tengah menyita sabu dan ekstasi dalam jumlah besar, potensi menyelamatkan warga negara sebanyak 95.075 jiwa dari bahaya narkoba. Dari Humas Polda Jawa Tengah melaporkan untuk Polri TV. Polsek Sanga-Sanga, Polres Kutai Kartanegara menangkap seorang pria lantaran kepemilikan narkotika jenis sabu seberat 3,26 gram. Satuan Polsek Sanga-Sanga, Polres Kutai Kartanegara menangkap BN 52 tahun di Jalan Teratai RT 19 RW 5, Kelurahan Sanga-Sanga dalam Kecamatan Sanga-Sanga. BN kedapatan memiliki narkotika jenis sabu seberat 3,26 gram. Kapolres Kutai Kartanegara KBP Heri Rusyaman melalui Kapolsek Sanga-Sanga AKP Abai Hakim mengatakan penangkapan pelaku berawal dari informasi masyarakat yang kemudian ditindaklanjuti unit Streskrim dan unit Intel Polsek Sanga-Sanga dengan melakukan penyelidikan identitas pelaku dan menangkapnya. Saat dilakukan penggeledahan di rumah pelaku, polisi berhasil mendapati narkotika jenis sabu dengan berat bersih 3,26 gram yang disimpan di dalam satu buah bungkus rokok dan dibungkus menggunakan plastik warna bening. Pelaku mengaku membeli barang tersebut dari seseorang seharga 1,3 juta rupiah yang dibeli dengan sistem jejak. Awalnya pelaku mengaku berencana menjual kembali barang haram tersebut seharga 1,8 juta rupiah per gramnya. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, kini pelaku sudah mendekam di sel tahanan Mapolsek Sanga-Sanga untuk menjalani pemeriksaan lebih lanjut dan terancam pasal 112 dan atau pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Satuan Reserse Narkoba Polres Lombok Tengah berhasil mengungkap peredaran narkoba jenis sabu sebanyak 7,34 kg dari 3 tersangka saat melakukan penangkapan di Jalan Bypass Bizam, Kecamatan Praia Barat. Kapolres Lombok Tengah AKBP Iwan Hidayat melalui Kasih Humas Ibtu Elbrata Kusnadi mengatakan dari hasil pengungkapan tersebut petugas berhasil mengamankan kurang lebih sebanyak 7,34 kg narkotika jenis sabu dari 3 tersangka. Ketiga tersangka tersebut merupakan kurir yang berasal dari luar daerah dan mempunyai peran masing-masing. Kronologi kejadian berawal dari informasi masyarakat bahwa akan adanya pengantaran narkoba yang akan melintas di wilayah Kabupaten Lombok Tengah menuju Kabupaten Lombok Timur. Personil kemudian berhasil memberhentikan mobil yang membawa paket narkoba melalui razia dan dilakukan penggeledahan hingga berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu yang berada di dalam 3 buah tas ransel. Saat ini barang bukti bersama ketiga tersangka diamankan Sat Narkoba Polres Loteng untuk dilakukan proses hukum lebih lanjut. Keberhasilan Polsek Praia Barat. Jajaran Satres Narkoba Polres Kebumen berhasil mengungkap kasus peredaran narkotika jenis ganja. Tersangka merupakan seorang pekerja bangunan yang menjual ke teman-temannya sesama pekerja di proyek. Seorang pria inisial RYD warga desa Pohkumbang, Kecamatan Karanganyar, Kabupaten Kebumen, Jawa Tengah, ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini. Kapolres Kebumen AKBP Reki melalui Kasatres Narkoba AKP Heru Sanyoto mengatakan penangkapan tersangka bermula dari pengembangan informasi tersangka lain yang telah ditangkap sebelumnya. Dari penangkapan ini, polisi mendapatkan barang bukti berupa 1 paket ganja siap edar berikut kertas papir.
Menurut keterangan tersangka, ia telah menyediakan ganja selama 5 tahun kepada pembeli yang merupakan teman dekatnya yang bekerja bersama tersangka di proyek. Tersangka dijerat dengan Undang-Undang tentang Narkotika dengan ancaman kurungan paling lama 20 tahun penjara dan denda paling banyak 10 miliar rupiah. Kami telah mengungkap penyalahgunaan jenis narkotika jenis ganja, tanaman ganja, yaitu kami telah mengamankan salah satu warga dari Dukuh Eli, Desa Pokumbang, Kecamatan Karanganyar, yaitu pada hari Senin tanggal 15 Juli tahun 2024. Untuk yang kita amankan ada 2 orang, yaitu inisial RGL sama RYD, di mana mereka kita jerat tahun 35/2009 tentang Polres Nagekeo, Polda Nusa Tenggara Timur melakukan operasi Pekat Turangga 2024. Operasi ini menyasar sejumlah tempat penginapan maupun kos serta merazia sejumlah warung yang menjual miras. Operasi Pekat Turangga 2024 ini dilaksanakan dalam rangka menjaga wilayah hukum Polres Nagekeo dari potensi yang menyebabkan gangguan Kamtibmas. Dalam operasi kali ini, personel Polres Nagekeo menyasar sejumlah penginapan ataupun kos untuk mengantisipasi adanya tindakan asusila. Selain melakukan razia di sejumlah penginapan, personel Polres Nagekeo juga menyasar warung-warung yang diindikasi menjual minuman keras. Dari hasil operasi ini, petugas berhasil menyita kurang lebih 300 liter minuman keras. Ratusan liter minuman keras hasil operasi kepolisian Pekat 2024 ini kemudian dimusnahkan. Kegiatan pemusnahan dipimpin oleh Kapolres Nagekeo, AKBP Andre Valentino. Dalam kesempatan tersebut, Kapolres menjelaskan bahwa operasi Pekat atau penyakit masyarakat dilakukan oleh Polres Nagekeo selama 14 hari, yang mana dalam operasi tersebut petugas berhasil mengamankan 300 liter minuman keras jenis moke, beberapa senjata tajam, dan pasangan di luar nikah. AKBP Andre menghimbau kepada seluruh stakeholder pemerintah, TNI, Polri, dan masyarakat agar tetap melakukan operasi imbangan terkhusus terkait dengan penyakit masyarakat. Melalui kegiatan ini diharapkan ke depannya Nagekeo aman dan kondusif dari penyakit masyarakat seperti miras, perjudian, narkoba, senjata tajam yang dapat mengganggu keamanan di tengah masyarakat. Dalam rangka pengamanan pemilihan kepala daerah yang akan dilaksanakan pada 27 November 2024, Polres Karawang Polda Jabar menggelar apel gelar pasukan dan simulasi Sispam Kota. Informasinya akan kami hadirkan usai jeda berikut ini.